Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjiana dari kelas 1B, program studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem integumen. Selamat menonton. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencangkup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu kulit ari atau epidermis. Lapisan kedua kulit jagat atau dermis. Kemudian lapisan ketiga jaringan penyambung di bawah kulit atau hipodermis. Di sini saya akan menjelaskan 3 lapisan kulit secara satu persatu. Yang pertama itu ada kulit ari atau epidermis yang merupakan bagian kulit paling luar. Epidermis ini dibedakan atas 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan tanduk atau stratum corneum, merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Kemudian yang kedua, lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan ini disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Kemudian yang ketiga, lapisan berbutir atau stratum granulosum adalah lapisan yang tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butiran-butiran di dalam protoplasmanya, berbutir kasa dan berinti mengkerut. Kemudian yang keempat, lapisan bertajuk atau stratum sinosum. Lapisan ini disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Kemudian yang kelima, ada lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Kemudian yang kedua ada kulit jagat atau dermis. Kulit jagat atau dermis ini yang menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Lapisan kulit dermis atau jagat terdapat 2 macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit. Nah, kelenjar keringat ini mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan di tubuh. Nah, ada 2 jenis kelenjar keringat. Yang pertama itu kelenjar keringat ekrin yang terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Kemudian kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin ini hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital yang menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas setiap orang. Kemudian yang kedua, kelenjar palit. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jagat, berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Kemudian lapisan yang ketiga itu ada jaringan penyambung di bawah kulit atau hipodermis. Jaringan ini adalah jaringan yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga aturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagian cadangan makanan. Fungsi jaringan kulit yang pertama itu pelindung atau proteksi, yang kedua penerima rangsangan, yang ketiga pengatur panas atau termoregulasi, yang keempat pengeluaran atau ekskresi, yang kelima penyimpanan, yang keenam penyerapan terbatas, yang ketujuh penunjang penampilan.
Fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan. Secara umum ada 5 jenis kulit, yaitu kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Nah, fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan ada 2. Yang pertama itu fungsi absorpsi, yaitu permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil fungsi respirasi. Kemudian yang kedua fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amino pada fetus kelenjar lemak. Kemudian fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan temperatur. Kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di permukaan kulit terdapat rambut yang menjaga suhu, dan dalam lapisan dermis kulit mengandung sel yang dapat kondisikan suhu tubuh manusia. Fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi yaitu dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya pembuluh darah sehingga mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem integumen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.